Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek perancangan basis data sistem informasi penjualan barang. Adapun anggota kami yaitu saya sendiri Abdul Rifai Wajidi, kemudian Ibda Rahayu, Isna, Ulan Adriani, dan Anwar Hidayatullah. Basis data merupakan kumpulan data dari berbagai entitas yang saling berhubungan. Basis data merupakan komponen yang penting dalam sebuah sistem informasi modern. Contohnya yaitu minimarket. Dengan pengolahan data secara terkomputerisasi, barang yang telah dijual mampu diketahui secara cepat beserta keuntungannya. Pengolahan data secara terkomputerisasi juga mampu membantu dalam mengontrol penyetokan barang, mengontrol kekadaluarsaan barang, mengetahui barang apa yang paling banyak terjual, paling sedikit terjual, membandingkan antar merek untuk barang sejenis yang paling sering dicari, mengetahui tingkat penjualan dari setiap periode tertentu, baik disajikan dalam bentuk angka-angka di sebuah tabel maupun grafik. Entity Relationship Diagram atau diagram hubungan entitas adalah hubungan antar data basis data berdasarkan suatu referensi bahwa real world terdiri dari objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antar objek. ERD berisi komponen himpunan entitas, relasi yang dilengkapi atribut-atribut. IRD sistem basis data informasi penjualan barang. Dapat dilihat pemasok melakukan penyuplaian dan tentunya harus memiliki detail pembelian. Kemudian barang yang disuplai juga harus memiliki detail barang. Lalu barang akan dibeli oleh pembeli atau pelanggan. Dan tentunya juga harus memiliki detail pembelian. Berikut relasi antar tabel sistem basis data informasi penjualan barang. Yang pertama, tabel barang. Tabel barang di sini terdiri dari kode barang yang berelasi dengan kode barang pada tabel barang rusak, kode barang pada tabel detail barang, kode barang pada tabel detail pembelian, dan kode barang pada tabel detail penyuplaian. Kemudian yang kedua, tabel pemasok. Tabel pemasok di sini terdiri dari ID pemasok yang berelasi dengan ID pemasok pada tabel penyuplaian. Kemudian yang ketiga, tabel penyuplaian. Tabel penyuplaian di sini terdiri dari nomor suplai yang berelasi dengan nomor suplai pada tabel barang rusak, nomor suplai pada tabel detail barang, dan nomor suplai pada tabel penyuplaian. Kemudian yang keempat, tabel pelanggan. Tabel pelanggan di sini terdiri dari ID pelanggan yang berelasi dengan ID pelanggan pada tabel pembelian. Kemudian selanjutnya, spesifikasi file pada database minimarket. Yang pertama, tabel barang dengan nama field kode barang bertipe char panjangnya 5, nama barang bertipe parchar panjangnya 30, satuan bertipe parchar panjangnya 15. Yang kedua, tabel detail barang dengan nama field kode barang bertipe char panjangnya 5, nomor suplai bertipe char panjangnya 6, harga jual bertipe double panjangnya 15. Yang ketiga, tabel pelanggan dengan nama field ID pelanggan bertipe char panjangnya 5, nama bertipe parchar panjangnya 30, alamat bertipe parchar panjangnya 60, telepon bertipe parchar panjangnya 15. Yang keempat, tabel pemasok dengan nama field ID pemasok bertipe char panjangnya 5, nama bertipe parchar panjangnya 30, alamat bertipe parchar panjangnya 60, telepon bertipe parchar panjangnya 15. Rancangan tabel pembelian. Nah, di dalam tabel ini terdapat 3 kolom. Yang pertama, ada nomor beli dengan tipe data char dan panjangnya 6, dan tanggal beli menggunakan tipe data date. Dan yang ketiga adalah ID pelanggan yang menggunakan tipe data char dengan panjangnya adalah 5. Selanjutnya ada perancangan tabel detail pembelian. Nah, dalam tabel detail pembelian ini terdapat 3 kolom, yang itu ada nomor beli dengan tipe data char dan panjangnya adalah 5, dan yang kedua adalah kode barang dengan tipe data char dan panjangnya adalah 6, dan jumlah beli dengan tipe data integer yang panjangnya 11.
Selanjutnya ada tabel perancangan tabel penyuplaian dan di dalam tabel ini terdapat 3 kolom, yaitu yang pertama ada nomor supply dengan tipe data char dengan panjangnya adalah 6 dan tanggal supply dengan tipe data date, dan yang ketiga adalah ID pemasok dengan tipe data char dengan panjangnya adalah 5. Selanjutnya ada tabel perancangan detail penyuplaian. Nah, di dalam tabel ini terdapat 4 kolom. Yang pertama ada nomor supply dengan tipe data char dengan panjang 6, dan yang kedua ada kode barang dengan tipe data char dengan panjangnya adalah 5, dan yang ketiga adalah harga supply dengan tipe data double, dan yang keempat ada jumlah supply dengan tipe data integer dengan panjang 11. Dan yang terakhir adalah tabel perancangan barang yang rusak. Nah, di dalam tabel ini terdapat 3 kolom. Yang pertama ada kode barang dengan tipe data char dengan panjang 5, dan yang kedua ada nomor supply dengan tipe data char dengan panjangnya adalah 6. Dan yang tiga ada jumlah yang rusak dengan tipe data integer dan panjangnya adalah 11. Baik, selanjutnya yaitu perintah dalam penggunaan perintah MySQL. Yang pertama yaitu perintah create database minimarket atau membuat tabel baru yang bernama minimarket. Kemudian show database yaitu perintah untuk melihat database. Database-nya itu ada biodata, DB data MHS, DB praktikum 3, dosen, dan lain-lain. Kemudian kita membuat tabel baru yang bernama tabel barang. Ada kode barang, ada nama barang, satuan voucher, primary key atau kode barang, kemudian deskripsi barang, yaitu perintah untuk menampilkan tabel dan database yang baru dibuat. Tabelnya itu ada kode barang, nama barang, satuan, dan type, ada null, key, default, dan extra. Kemudian create tabel pemasukan, yaitu membuat tabel baru yang bernama pemasok. Ada ID pemasok dan lain-lain. Kemudian deskripsi pemasok, yaitu perintah untuk melihat tabel pemasok. Ada ID pemasok, nama, alamat, telepon, ada type null, key, default, dan extra. Kemudian create tabel penyuplai. Bisa kita lihat di situ ada nomor supply, ada tanggal supply, ada ID pemasok, ada primary key, ada foreign key. Nah, selanjutnya kita membuat tabel baru dengan nama pembelian. Ada nomor beli, ada kode barang, ada jumlah beliin, foreign key, dan foreign key. Untuk tabelnya bisa kita lihat pada tampilan PowerPoint. Kemudian membuat tabel dengan nama penyuplai juga, ada nomor supply dan lain-lain. Kemudian ada create tabel pelanggan atau membuat tabel yang bernama pelanggan. Ada ID pelanggan, nama voucher, dan lain-lain juga. Terus kita melihat tabel pelanggan, bisa kalian lihat pada tampilan PowerPoint di bawah ini. Kemudian kita meng-create tabel pembelian. Ada nomor beli, tanggal beli, ID pelanggan, primary key, foreign key, dan deskripsi pembelian bisa kita lihat pada tabel juga. Kemudian create tabel detail pembelian, membuat tabel pembelian. Ada nomor beli chart, ada kode barang, ada jumlah beliin, foreign key. Kemudian selanjutnya kita create tabel penyuplai juga, bisa kalian lihat, dan deskripsi penyuplai, ada nomor supply, tanggal supply, dan ID pemasok. Kemudian kita create tabel detail barang, ada kode barang dan lain-lain. Kemudian deskripsi penyuplaian bisa kita lihat pada tampilan tabel, ada nomor supply, tanggal supply, dan ID pemasok. Kemudian insert into penyuplaian followers, bisa kita lihat tampilannya di situ, dan select from penyuplaian. Kita juga bisa melihat tabel pada
di PowerPoint di bawah ini. Baiklah, untuk tabel detail barang kita dapat melihat bahwa terdapat 3 atribut. Yang atribut pertama yaitu kode barang dengan tipe data char, kemudian panjang datanya sama dengan 5, dan atribut kedua yaitu nomor supply dengan tipe data char dan panjang datanya sama dengan 6. Kemudian atribut data ketiga yaitu harga jual dengan tipe data double, dimana setelah kita menambahkan isi dari atribut-atribut data tersebut, kita dapat melihat bahwa panjang data dari kode barang yaitu 5, seperti contoh 10101, dan panjang data dari nomor supply yaitu 6, yaitu 123456, dimana semuanya bertipe data char. Baiklah, kita berpindah pada tabel pelanggan, di mana terdapat 4 atribut data. Yang atribut data pertama yaitu ID pelanggan dengan tipe data char yang bertipe yang panjang datanya sama dengan 5 dan merupakan primary key. Kemudian atribut data kedua yaitu nama dengan tipe data varchar yang panjang datanya sama dengan 30, dan atribut ketiga yaitu alamat dengan tipe data varchar dan panjang datanya sama dengan 60, dan atribut terakhir yaitu telepon dengan tipe data varchar dan panjang datanya sama dengan 15. Baiklah, kita berpindah pada selanjutnya. Untuk tabel pembelian kita dapat melihat bahwa di sini terdapat 3 atribut data, yaitu nomor beli dengan panjang datanya sama dengan 6 dan bertipe data char, dan dia merupakan primary key dari tabel tersebut. Kemudian di atribut kedua yaitu tanggal beli, di mana tipe datanya sama dengan date. Kemudian kita atribut ketiga yaitu pelanggan dan tipe datanya sama dengan char ya. Kemudian kita berpindah ke tabel detail penyuplaian, di mana terdapat 4 atribut tabel, di mana atribut pertama yaitu nomor supply dengan tipe data char yang panjang datanya sama dengan 6, dan yang kedua atribut kedua itu kode barang dengan tipe data char panjangnya sama dengan 5, panjang datanya sama dengan 5, dan atribut ketiga yaitu harga supply dengan tipe data double. Kemudian atribut keempat itu kemudian jumlah supply dengan tipe data integer, kemudian panjang datanya sama dengan 11. Baiklah, kita berpindah untuk tabel selanjutnya yaitu tabel barang, di mana kita mendeskripsikan tabel barang. Di sini terdapat tiga atribut tabel. Yang pertama kode barang dengan tipe data char dan panjang datanya sama dengan 5 yang merupakan primary key dari tabel tersebut. Kemudian atribut kedua yaitu nama barang yang tipe datanya sama dengan varchar, kemudian panjang datanya sama dengan 30, dan satuan atribut ketiga yaitu satuan yang tipe datanya sama dengan varchar dan panjang datanya sama dengan 15. Kemudian ini merupakan isi dari tabel barang yang telah ditambahkan tadi, di mana kita menambahkan seperti pada contoh berikut ini. Yang cara menambahkannya itu insert into barang values. Kemudian kita masukkan data-data yang dimasukkan sesuai dengan urutan dari atribut tabel tersebut. Kemudian selanjutnya kita ke des barang rusak, di mana di sini terdapat 3 atribut juga. Yang atribut pertama itu kode barang dengan tipe data char yang panjang datanya sama dengan 5, dan kemudian kita melihat atribut kedua yaitu nomor supply dengan tipe data char dan panjang datanya sama dengan 6. Kemudian atribut yang ketiga yaitu jumlah rusak yang tipe datanya sama dengan integer, kemudian tipe datanya sama dengan 11.